Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7. Sebelumnya, pada bab ini saya sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi, serta binomial nomenklatur. Jadi, di video ini saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang kunci determinasi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Kunci determinasi merupakan salah satu cara pengelompokan makhluk hidup. Kunci ini disebut juga dengan kunci dikotomi, di mana kunci ini berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris yang berlawanan. Jadi ciri-ciri yang ada di baris pertama itu berlawanan dengan ciri-ciri yang ada di baris kedua. Misalkan, jika pada baris pertama keterangannya tumbuhan berbunga, maka baris kedua keterangannya tumbuhan tidak berbunga. Nah, ciri-ciri itu disusun sedemikian rupa sehingga pemakai kunci itu dipaksa untuk memilih satu di antara dua ciri yang berlawanan tadi, sehingga nantinya akan diperoleh jawaban yang berisi identitas dari makhluk hidup yang kalian amati itu. Sekedar informasi ya, soal-soal tentang kunci determinasi ini sering keluar di soal-soal ujian akhir sekolah maupun soal-soal ujian nasional. Tapi tenang saja, ini mudah kok. Kalian pasti bisa kalau sudah memahami materinya. Oke, supaya lebih mudah memahami, saya akan beri kalian contoh kunci determinasi. Nah, ini coba kalian perhatikan, di sana ada 11 poin, di mana masing-masing poin itu terdiri dari dua baris yang berisi ciri-ciri dari makhluk hidup yang saling berlawanan. Nih ya, yang atas tuh misalkan kalian lihat. Kalau nomor 1A-nya hewan bertulang belakang, maka yang B, 1B itu hewan tak bertulang belakang. Nantinya kalian harus pilih salah satu. Mau yang 1A atau 1B. Nah, kalau 1A lanjutkan ke nomor 2. Kalau 1B lanjutkan ke nomor 3. Begitu seterusnya ya. Oke, sekarang mari sama-sama kita mencari kunci determinasi atau kunci dikotomi dari ikan. Nah, kita urutkan dari yang poin pertama. Yang A itu ada hewan bertulang belakang dan yang B hewan tak bertulang belakang. Ikan itu merupakan hewan yang bertulang belakang. Jadi 1A. Kalau 1A, kalian harus lanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2, lihat. Ada 2A, 2B. Yang 2A alat geraknya berupa sirip dan yang 2B alat geraknya bukan berupa sirip. Ikan itu bergerak dengan sirip, jadi 2A. Nah, jadi kunci determinasi atau kunci dikotomi dari ikan itu 1A, kemudian 2A. Paham kan? Oke, kita coba yang selanjutnya. Kita akan mencari kunci determinasi atau kunci dikotomi dari kelinci. Oke, urutkan dulu dari poin pertama. Kita lihat, kelinci itu merupakan hewan bertulang belakang. Jadi 1A. Kalau 1A, kalian harus lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada dua pilihan. Alat geraknya sirip dan alat geraknya bukan berupa sirip. Kelinci alat geraknya jelas bukan berupa sirip. Jadi 2B. Kalau 2B, kita harus lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 itu ada dua pilihan. Menyusui anaknya dan tidak menyusui anaknya. Kelinci itu menyusui anaknya. Jadi yang keempat itu 4A. Nah, jadi kunci determinasi atau kunci dikotomi dari kelinci itu 1A, 2B, 4A. Oke, lanjut. Coba sekarang kita akan mencari kupu-kupu. Seperti biasa, urutkan dulu dari nomor 1. Kupu-kupu itu hewan bertulang belakang. Jadi 1A. Kalau 1A, lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ada dua pilihan. Alat geraknya sirip atau bukan sirip. Kupu-kupu bergerak bukan dengan sirip. Jadi 2B. Kalau 2B, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 itu ada dua pilihan lagi. Menyusui anaknya atau
tidak menyusui anaknya. Kupu-kupu tidak menyusui anaknya. Jadi pilihannya yang 4B. Kalau 4B, maka lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ada 2 pilihan. Mengalami metamorfosis, dan yang kedua, yang 7B, tidak mengalami metamorfosis. Kupu-kupu mengalami metamorfosis, jadi jelas yang nomor 7 itu 7A. Jadi, kunci determinasi atau kunci dikotomi dari kupu-kupu itu 1A, 2B, 4B, 7A. Oke, sekarang kita akan lanjut mencari kunci determinasi dari burung. Seperti biasa, kita mulai dulu dari nomor 1, dari poin nomor 1. Burung itu merupakan hewan bertulang belakang. Jadi, kita pilih 1A. Kalau 1A, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 pilihannya ada alat gerak berupa sirip dan alat gerak bukan berupa sirip. Maka kita pilih yang 2B, karena burung bergeraknya tidak dengan sirip. Kalau pilih 2B, maka lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 kalian harus pilih 4A menyusui anaknya atau 4B tidak menyusui anaknya. Maka jawabannya pilihannya yang 4B, karena burung tidak menyusui anaknya. Karena pilih 4B, maka lanjut ke nomor 7. Nah, di sana pilihannya mengalami metamorfosis atau tidak mengalami metamorfosis. Nah, burung itu tidak mengalami metamorfosis. Jadi kita pilih yang 7B. Karena pilih yang 7B, maka lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 pilihannya tubuh ditutupi bulu, itu 10A, dan yang 10B tubuh tidak ditutupi bulu. Jadi pilihannya kita yang 10A, karena burung itu tubuhnya ditutupi bulu. Jadi kunci determinasi atau kunci dikotomi dari burung 1A, 2B, 4B, 7B, 10A. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Materinya udah dipahami bukan? Jadi, kalau ada soal-soal tentang kunci determinasi atau kunci dikotomi, kalian sudah pasti bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, jadi sekarang sebagai bahan evaluasi di rumah, coba kalian lanjutkan untuk mencari kunci determinasi atau kunci dikotomi dari cicak, kalajengking, udang, sporozoa, bekicot, trypanosoma, paramecium, dan insekta. Untuk mengerjakannya kalian tetap menggunakan kunci determinasi yang ini ya, yang saya sajikan ini. Oke, kalau begitu sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.